Engkau pemurah, Engkau penyayang, Engkau Allah, Allah yang maha dermawan, yang maha kaya, yang maha memberi, mengabulkan setiap doa dan harapan. Segala duka hatiku hilangkan, semua salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan, doa hari-hari ku kabulkan. Maulana, Maulana ya sami'u ana, birahmatika ya Rabbi la taqtujana. Maulana, Maulana ya sami'u ana, birahmatika ya Rabbi la taqtujana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, wa ala umur dunia wa din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. First and foremost, praise and glory be upon Allah Subhanahu wa Ta'ala, here for giving us the best opportunity, Iman Islam, and we can meet again with Ramadan, the best month ever. Salawat Rasulullah and forget for our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who bring us from the dark century, the Jahiliyah era, into the brightness full of knowledge today. Perkenalkan, saya Miss Linayati Inayah atau biasa dikenal sebagai Miss Nay. Halo, apa kabar anak soleh dan solehah? Bagaimana puasanya hari ini? Alhamdulillah ya, kita sudah masuk hari ke-3. Luar biasa, mudah-mudahan tidak mengurangi semangatnya, terus berlomba-lomba untuk melakukan hal-hal bermanfaat, baik ibadah di bulan Ramadan ini. Nah, anak-anakku yang saleh dan salehah, pada kesempatan kali ini sambil menunggu berbuka, Miss Nay mau berbagi sedikit cerita mengenai perjalanan Rasulullah dalam berdakwah. Semoga cerita ini dapat memberikan kita inspirasi untuk selalu meneladani sikap baik beliau dan untuk selalu mau berlomba-lomba dalam kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, boleh selama Miss Nay bercerita, dengarkan dengan baik, duduk dengan baik. Boleh juga loh kita pejamkan mata kita sejenak, lalu bayangkan sebuah perjalanan yang sangat jauh di bawah terik matahari gurun. Pada suatu masa, Rasulullah SAW sedang merasakan kesedihan yang sangat dalam. Istri tercinta beliau, Khadijah radhiyallahu anha, telah wafat. Paman yang selalu melindungi beliau, yaitu paman, ada yang tahu namanya siapa? Paman Abu Thalib, yang dimana beliau sangat mendukung dakwah Rasulullah, juga telah tiada. Tahun itu dikenal sebagai tahun kesedihan. Namun, walaupun hati beliau sedih, cinta beliau kepada umatnya tidak pernah berkurang. Suatu hari, Rasulullah SAW berjalan kaki menuju sebuah kota bernama Taif. Perjalanannya jauh dan melelahkan. Bersama beliau ada Zaid bin Harisah radhiyallahu anha. Mereka melangkah dengan satu harapan, semoga penduduk Taif mau menerima ajaran tentang menyembah Allah yang Maha Esa. Sesampainya di sana, Rasulullah langsung menemui para pemimpin kota. Dengan suaranya yang lembut dan penuh kasih sayang, beliau mengajak mereka kepada kebaikan. Tetapi, tahukah anak-anakku bagaimana respon mereka? Mereka menolaknya. Dan mereka menolaknya dengan cara yang kasar. Bahkan mereka menghasut anak-anak dan orang-orang untuk mengejek serta melempari Rasulullah SAW dengan batu, hingga batu-batu itu, bayangkan, mengenai tubuh beliau dan tubuh beliau pun terluka hingga darah mengalir membasahi sandal beliau. Zaid berusaha melindungi beliau, tetapi lemparan batu datang dari segala arah. Rasulullah SAW tidak marah, juga tidak membalas, apalagi berteriak.
beliau hanya terus berjalan hingga akhirnya berteduh di sebuah kebun. Di tempat itulah, dalam keadaan lelah dan terluka, Rasulullah SAW menengadahkan tangan ke atas langit. Dengan suara penuh harap, beliau mengadukan kepada Allah. Bukan mengadu karena marah, tetapi karena beliau merasa lemah sebagai manusia dan hanya Allah tempatnya bergantung. Tiba-tiba malaikat Jibril datang bersama malaikat penjaga gunung. Malaikat itu berkata, "Wahai Muhammad, jika engkau mau, 2 gunung ini akan aku himpitkan kepada mereka." Menurut kalian, apakah ini adalah sebuah kesempatan untuk Rasulullah berbalas dendam? Betul tidak? Luar biasa tawaran dari malaikat Jibril ini ya. Tapi apa yang beliau lakukan? Lalu apa jawaban Rasulullah? Apakah ada yang sudah tahu? Dengan hati yang penuh kasih, beliau berkata bahwa beliau berharap dari keturunan mereka kelak, orang-orang yang sudah melempari batu, yang sudah menyakiti Rasulullah, yang tadi Rasulullah berharap akan lahir orang-orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Subhanallah, Masya Allah. Orang yang disakiti, yaitu Rasulullah SAW, malah mendoakan kebaikan untuk orang yang menyakitinya, yang membuat Rasulullah berlumuran darah karena dilempari oleh batu. Dan benar, beberapa tahun kemudian banyak penduduk Taif yang masuk Islam. Masya Allah, nah, begitulah hati Rasulullah. Hatinya seluas langit, penuh sabar dan penuh cinta. Itulah mengapa Rasulullah dikatakan sebagai rahmatan lil alamin. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kita teladan yang baik. Nah, anandaku tercinta, anak soleh dan solehah, dari kejadian itu, dari kisah tersebut, kita dapat banyak sekali mengambil pembelajaran serta meneladaninya. Mungkin yang pertama, kita bisa mengambil pelajaran bahwa berdakwah atau berbuat baik memang tidak langsung dapat diterima, tapi tetaplah berbuat baik, karena berbuat baik tetap harus meniatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin manusia masih banyak kurangnya sehingga tidak dapat menangkap niat baik kita, tapi tetaplah satu, mengharapkan keridhaan Allah, hanya keridhaan Allah. Mudah-mudahan segala niat baik dan perbuatan baik kita dapat dicatat sebagai kebaikan untuk diri kita sendiri. Lalu mungkin yang kedua, ketika kita disakiti, kita tidak perlu membalas, apalagi membalas dengan kejahatan. Kita bisa memilih untuk berdoa untuk kebaikan bagi orang yang menyakiti kita, atau jika misalnya kita tidak kuat berdoa demikian, maka berdoalah untuk kebaikan kita. Bagaimanapun juga, kita tidak boleh lupa bahwa doa orang yang tersakiti, doa orang yang dizalimi, itu doanya sangat mustajab. Berarti anggaplah itu adalah kesempatan kita untuk dapat berdoa untuk kita, untuk kebaikan orang tua kita, untuk kebaikan orang-orang yang kita cintai. Wah, luar biasa. Jadi daripada kita lelah mendoakan keburukan untuk mereka, lebih baik kita doakan kebaikan untuk diri kita ataupun orang-orang yang kita cintai. Atau mungkin yang ketiga, hal yang sabar dan pemaaf itu sangat dicintai Allah. Sebagaimana dalam firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. All you who have believed, seek out true patience and prayer. Indeed, Allah is with the patient. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Lalu kemudian mungkin untuk pembelajaran yang keempat yang luar biasa kalau kita bisa melakukannya adalah kita harus mendoakan atau mengharapkan kebaikan untuk orang-orang yang mungkin melukai atau menyakiti hati kita. Bagaimanapun juga coba kita pikirkan, mungkin orang itu tidak sengaja atau mungkin orang itu tidak memahami bahwa itu melukai hati kita. Mari kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, semoga orang yang menyakiti hatiku, Allah karuniakan kebaikan agar aku dan dirinya bisa berteman dengan baik, agar aku dan dirinya bisa memiliki hubungan yang baik, sehingga tidak ada rasa kebencian antara aku dengan dirinya ataupun dirinya dengan aku. Amin amin ya robbal alamin. Jadi setelah kita dengarkan kisah Rasulullah yang sangat-sangat luar biasa itu, semoga kedepannya Miss Nai berharap Ananda semua dapat berbuat baik kepada temannya satu sama lain, tidak saling mengejek, tidak saling menyakiti, karena mungkin ejekan kita yang biasa-biasa saja bisa melukai hati teman kita. Kita tidak ada yang tahu. Ingat nak, bercanda itu kalau dua-duanya bahagia. Kalau yang salah satunya merasa tersinggung atau terzolimi, berarti itu bukanlah bercanda. Dan ingat, tetaplah berbuat baik, maka kita niatkan berbuat baik kepada teman untuk mendapatkan rahmat Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke anak soleh dan soleha, mungkin cukup sekian kisah yang bisa Miss Nai sampaikan, yang bisa Miss Nai bagikan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pembelajaran dari kisah tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Jazakallahu khairan kasiron. Miss Nai mohon maaf apabila dalam penyampaian masih banyak kesalahan. Terima kasih sudah mendengarkan. Semangat terus berpuasa dan selamat berbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkau pemurah, Engkau penyayang, Engkau Allah, Allah yang maha dermawan, yang maha kaya, yang maha memberi, mengabulkan setiap doa dan harapan. Segala duka hatiku hilangkan, semua salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapuskan, doa hari-hariku harap kabulkan. Maulana, Maulana ya sami'u ana, birahmatika ya Rabbi la taqdir